Fakta Amerika Serikat dan Rusia segera usai. Bencana nuklir bisa habisi miliaran manusia. Menyusul penolakan Amerika Serikat untuk memperpanjang masa berlakunya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis atau START, Rusia memberikan pernyataan tegas. Rusia siap membalas negara manapun termasuk Amerika andai melancarkan serangan rudal baik nuklir maupun non-nuklir. Dalam berita FIFA Militer pada Sabtu 25 Juli 2020 lalu, Rusia dengan tegas menyatakan sikapnya untuk bersekutu dengan China pasca keputusan Presiden Donald Trump yang menolak perpanjangan masa perjanjian START. Seperti yang diketahui, Amerika menolak perpanjangan masa perjanjian nuklir START karena Rusia tidak mau membujuk China untuk membuat perjanjian nuklir trilateral New START. Tak cuma itu, Amerika beranggapan perjanjian START hanya menguntungkan Rusia sepihak. Kekhawatiran Rusia muncul jika Amerika tak bersedia masuk dalam perjanjian nuklir, maka negeri Paman Sam akan melakukan eksplorasi dan pembangunan senjata berhulu ledak nuklir tanpa batas. Jika itu sampai terjadi, Rusia beranggapan bahwa Amerika kemungkinan besar bakal melakukan pengintaian dan serangan rudal, baik yang menggunakan hulu ledak nuklir maupun non-nuklir. Dengan tegas, Alexander Kryepin, ilmuwan militer Rusia, dan Andriy Sterlin, anggota staf umum Rusia, menebar ancaman. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari RT.com, Sterlin menyatakan bahwa Rusia akan memberikan skenario terburuk bagi negara yang melakukan serangan rudal ke Rusia. Setiap rudal yang menyerang akan diperlakukan sebagai rudal yang dilengkapi hulu ledak nuklir. Informasi tentang peluncuran rudal otomatis akan dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi negara asing yang tergantung pada situasinya, bunyi pernyataan Sterlin dan Kryepin dalam surat kabar Kementerian Pertahanan Restart. Ini akan menentukan skala respon pasukan nuklir, lanjut pernyataan keduanya. Perjanjian nuklir START diprakarsai Amerika dan Rusia sejak tahun 1991 yang menandai berakhirnya Perang Dingin pada 31 Juli 1991. Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, dan Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev menandatangani perjanjian START. Pada tahap pertama, perjanjian ini berlaku sejak 5 Desember 1994 dan di masa pertama berakhir pada 5 Desember 2009. Setelah itu, Amerika dan Rusia sepakat untuk memperpanjang masa perjanjian pada 6 Juli 2009, di mana saat itu perjanjian START tahap kedua ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Perjanjian START akan berakhir pada 5 Februari 2021 mendatang. Sementara itu, Rusia akan ledakan nuklir negara yang nekat tembakan rudal balistik. Di tengah memanasnya tensi hubungan internasional yang dapat memicu terjadinya perang dunia, Rusia mengeluarkan sebuah pernyataan penting. Rusia menyatakan akan menggempur negara manapun di bumi ini dengan nuklir jika negara tersebut sampai berani-berani menyerang atau meluncurkan rudal balistik ke wilayah Rusia dan negara sekutu Kremlin. Pernyataan itu dikeluarkan Kementerian Pertahanan Rusia melalui sebuah dokumen tentang dasar kebijakan negara Federasi Rusia di pencegahan nuklir. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tak akan semena-mena dalam memutuskan untuk menghancurkan negara pengganggu itu dengan nuklir. Ada beberapa syarat juga sampai akhirnya Rusia mengerahkan militer untuk meluncurkan nuklirnya. Syarat pertama terkait dengan diterimanya informasi yang dapat dipercaya tentang peluncuran rudal balistik yang menyerang wilayah Rusia dan atau sekutunya.
Fakta peluncuran rudal balistik akan direkam oleh sistem peringatan serangan rudal, tertulis dalam dokumen yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita KZ, Jumat 7 Agustus 2020. Dalam dokumen itu juga diatur kriteria rudal balistik yang diluncurkan musuh ke Rusia. Disebutkan keputusan untuk meluncurkan bom nuklir sebagai balasan serangan akan diputuskan bersama antara petinggi militer dan pimpinan negara. Dan dipastikan Rusia sudah memiliki peralatan canggih yang mampu mendeteksi serangan rudal balistik termasuk jenis rudal yang digunakan. Pernyataan penting dalam dokumen disebutkan sebagai upaya Rusia untuk menjaga keamanan nasional dan dasar strategis pencegahan penggunaan nuklir atau senjata pemusnah massal. Pertumbuhan tren negatif di dunia yang menggiring pembentukan sistem baru keamanan global dan regional berkontribusi pada terciptanya prasyarat untuk aktivasi arus dan munculnya ancaman baru terhadap keamanan militer Federasi Rusia yang dapat berkembang menjadi konflik militer dalam berbagai skala dan intensitas, tulis Kemenhan Rusia. Perlu diketahui, situasi dunia mulai memanas sejak dunia diserang wabah COVID-19. Apalagi setelah Amerika mulai melancarkan berbagai propaganda terhadap Rusia dan negara sekutunya seperti China. Bahkan Amerika memprovokasi dunia dengan pernyataan akan bersiap melakukan perang nuklir jika pandemi COVID-19 berakhir dengan konfrontasi senjata. Amerika mengawali propaganda dengan menuduh China sebagai dalang di balik terciptanya COVID-19. Lalu virus itu dikaitkan dengan senjata biologis. Amerika bahkan secara terang-terangan membentuk kubu untuk bersiap menghadapi perang nuklir. Dan dengan terang pula Amerika menyatakan 4 negara yang menjadi musuh dalam perang nuklir, yakni Rusia, China, Korea Utara, dan juga Iran. Sementara itu, bahaya dalam seminggu 32 pesawat mata-mata asing mendekati Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mengaku pihaknya telah mendeteksi 32 pesawat pengintai asing yang berusaha memasuki wilayah pertahanan udara Rusia dalam 1 pekan terakhir. Menurut keterangan otoritas pertahanan Rusia, Angkatan Udara Rusia telah menurunkan jet tempurnya sebanyak 3 kali untuk mencegat pesawat-pesawat asing itu masuk ke wilayah pertahanannya. Dalam periode minggu ini saja, lanjutnya Rusia telah melihat sebanyak 6 pesawat tanpa awak yang diduga milik Amerika Serikat dan sekutunya terbang di sekitar perbatasan Rusia. Amerika Serikat dan negara-negara NATO sering mengirim pesawat dan drone untuk melakukan kegiatan pengintaian di sepanjang perbatasan Rusia di Baltik, di Laut Hitam, di lepas Crimea, dan Krasnodar, kata otoritas pertahanan Rusia yang dikutip dari FIFA Militer dari Sputnik News, Jumat 7 Agustus 2020. Pasukan pertahanan udara Rusia secara teratur memantau, menargetkan, dan melacak ratusan pesawat NATO yang beroperasi di dekat perbatasan dan kadang-kadang mengacak jet tempur untuk mengawal pesawat militer asing menjauh dari wilayah udara Rusia, tambahnya. Untuk diketahui, Rusia adalah salah satu negara yang paling sering mendapatkan intimidasi atau tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Moskow juga telah berulang kali mengutik keras penerbangan pesawat pengintai yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan NATO selama ini. Terakhir, Moskow protes atas latihan yang dilakukan pesawat pengintai aliansi NATO di dekat perbatasannya. Mereka menyebut bahwa latihan pesawat NATO itu dapat memicu ketegangan. Namun NATO hingga saat ini masih belum menggubris protes Rusia tersebut.